Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning everyone. Okay, welcome back again with me, Mr. C is here, and of course, we are going to talk about grammar. Yay, grammar. Oke guys, pada video kali ini, Mister pengen berbagi informasi tentang materi yang kelanjutan dari apa yang sebelum kita bahas kemarin. Dan di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, Mister membahas tentang jenis-jenis kelas kata, ada word classes. Nah, di word classes itu, kelas kata yang Mister bahas terakhir, itu ada pronoun. Dan Mister janji bakal membahas tentang pronoun itu sendiri secara jelasnya atau lebih lanjutnya pada video yang berikutnya. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas tentang pronoun ya. Jadi kita akan bahas tentang Oke guys, langsung. Berarti kita hari ini fokusnya di video kali ini kita akan belajar tentang pronoun. Kita kenalan dengan si pronoun ya. Nah, pronoun kemarin pada penjelasan di video Mister yang terakhir, pronoun itu ada banyak guys ya. Ada sekitaran 7 jumlahnya, 6-7 lah ya. Jadi yang pertama ada pronoun yang disebutnya dengan personal pronoun, ada yang disebut dengan demonstrative pronoun, ada yang disebut dengan interrogative pronoun, ada yang disebut dengan relative pronoun, ada indefinite pronoun, ada reflexive and intensive pronoun, dan yang terakhir ada reciprocal pronoun. Nah guys, di video kali ini, Mister berfokus kepada satu hal dulu, karena biar videonya tidak kepanjangan ya, paling tidak kalau biar tidak nyampe 1 jam lah, 15 menit, video singkat cukup. Nah, yang penting jelas paham, bisa dipahami. Nah, kita fokusnya hanya membahas tentang yang personal pronoun, guys. Nah, jadi kita bahasnya hanya di yang personal pronoun, oke? Jadi untuk pertanyaan, kalau kalian mau nanya yang lain, nanti akan Mister sediakan video sendiri tentang materi yang berikutnya ya. Oke, kita langsung saja bahas tentang personal pronoun. Nah, guys, dari judulnya aja, mungkin orang akan menganggap bahwa yang namanya personal pronoun, pronoun itu kata ganti, person itu orang, berarti kata ganti yang menggantikan orang. Enggak guys, ternyata yang disebut dengan personal pronoun itu memang kata ganti. Nah, cuman kata ganti yang digantikan adalah kata benda yang berupa, bisa orang, bisa hewan, bisa benda lain, atau hal lain secara spesifik. Jadi tidak hanya orang saja guys ya, bisa orang, bisa hewan, bisa benda lain. Pokoknya itu yang digantikan. Meskipun judulnya adalah personal pronoun, tapi yang digantikan tidak hanya dengan orang saja. Nah, personal pronoun itu bentuknya ada macam-macam. Bentuknya ada macam-macam. Nah, dan pembagian bentuk itu tadi tergantung pada beberapa hal. Yang pertama, tergantung perannya di dalam kalimat atau case-nya. Dia apakah berfungsi sebagai subjek, objek, atau posesif. Nah, yang kedua, tergantung oleh jumlahnya. Apakah benda yang digantikan itu singular atau plural. Berarti apakah yang benda digantikan itu tadi tunggal atau jamak. Nah, yang ketiga, juga tergantung pada orang ke atau jenis person yang digantikan. Maksudnya gimana? Jenis orang yang digantikan itu bukan orangnya apa ya, tapi yang dimaksud di sini adalah apakah orangnya orang pertama. Orang pertama itu adalah orang yang ngomong, orang kedua itu berarti orang yang diajak ngomong atau lawan bicara. Nah, orang ketiga adalah orang yang diomongin. Nah, jadi orang pertama itu yang ngomong, orang kedua itu yang diajak ngomong, orang ketiga adalah yang diomongin. Nah, jadi harus tahu itu juga. Nah, yang terakhir, pembagian pronoun itu juga berdasarkan jenis kelaminnya. Apakah nanti kelaminnya jantan, kelaminnya betina, atau bahkan kelaminnya netral. Karena di sini yang digantikan bukan hanya orang guys ya. Ada hewan, ada benda lain. Kalau orang dan hewan, jelas mereka kelaminnya adalah jantan dan betina. Tapi kan ada benda lain yang digantikan oleh personal pronoun ini. Jadi misalkan pensil, kita tidak mungkin kan pensil itu meskipun menonjol setelah kita apa namanya, kalau bahasa Jawa ini ongoti, kalau di bahasa Indonesia kita raut. Nah, setelah kita raut itu kan runcing, bukan berarti ketika runcing itu jantan, kan bukan seperti itu. Nah, jadi tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan 4 dasar ini dalam pembagian personal pronoun ya. Nah, langsung saja. Nah, jadi ketika kita bagi personal pronoun itu kalau dilihat dari jumlahnya nih, ada jumlahnya tunggal, ada jumlahnya jamak. Nah, yang disebut tunggal dan jamak itu tunggal ada aku, kamu, dan dia. Sedangkan jamak ada kata kita, kalian, dan mereka. Nah, kata aku sendiri ini termasuk orang pertama. Kata kamu orang kedua, kata dia adalah orang ketiga. Nah, kalau di jamaknya kata kita itu adalah orang pertama, kalian adalah orang kedua, mereka adalah orang ketiga.
Ya itu tadi, berarti orang pertama itu yang ngomong, orang kedua itu yang diajak ngomong, orang ketiga itu yang diomongin. Nah, kemudian perannya di dalam kalimat kita harus memperhatikan apakah dia sebagai subjek, objek, atau posesif. Soalnya kata aku itu ada 3 nih. Ada I, ada me, ada mine. Nah, kalau kalian nanya ke Mister bahasa Inggrisnya kita apa? Nah, kita harus tahu dulu perannya di dalam kalimat, dia sebagai apa? Soalnya kata kita itu ada 3 nih. Bisa jadi we, bisa jadi us, bisa jadi ours. Jadi yang menentukan kapan kita pakai we, kapan kita pakai us, kapan kita pakai ours, ya tergantung peran dari pronoun itu di dalam kalimat. Apakah sebagai subjek, sebagai objek, atau bahkan sebagai posesif. Jadi di situ guys, kita harus perhatikan ini. Nah, yang ketiga, yang berikutnya tadi kan ada juga masalah gender. Jadi di sini kita harus memperhatikan apakah jenis kelaminnya dia itu, apakah dia betina, apakah dia jantan, ataukah dia yang tidak berkelamin alias netral. Karena yang digantikan bukan hanya orang saja, bisa orang, bisa hewan. Misalkan saya punya kucing. Nah, kucing itu kan termasuk hewan dan dia punya kelamin. Jadi kalau kita mau bilangnya I have a cat. Nah, I have a cat. Nah, kalau kucing saya, karena saya sebagai pemiliknya saya tahu kelaminnya, maka saya akan menyebutkannya I have a cat. Kalau kelaminnya jantan, saya akan menyebutnya I have a cat. Dia itu lucu. He is cute. Tapi kalau kucing saya jenis kelaminnya adalah betina, maka saya akan menyebutnya dengan pakai kata I have a cat. She is cute. Jadi pakai kata she di sini. Jadi she it itu ngikutin ini ya, dia betina, dia jantan, dia tidak berkelamin. Nah, Mister, kalau saya pakai it boleh? Ya silakan kamu pakai it ketika kalian tidak tahu dan tidak perlu dibikin ribet bahwa misalkan kucing nggak lihat, kamu melihat kucing, dan kucing itu kamu kan ketika melihat sekilas kan kamu tidak perlu mengangkat dan melihat kelaminnya apa untuk dibuka dan diteliti, kan kucingnya malu gitu loh kalau kalian seperti itu. Jadi tidak perlu seperti itu juga. Jadi cukup kalian bisa memilih antara she, he, tapi kalau kalian tidak mau pakai itu, kalian anggap saja dia tidak berkelamin, juga kalian pakai it, silakan tidak apa-apa. Tapi kalau saran Mister, karena itu hewan, lebih baik daripada kalian menggunakan it, meskipun boleh, lebih baik kalian gunakan she atau he saja. Misalkan, have a look, lihat. Ada kucing di depan gerbang. There is a cat in front of a gate. Dia sangat lucu. Nah, kalau saya menganggapnya dia adalah jantan, berarti he is so cute. Kalau saya anggap betina, berarti she is so cute. Tapi kalau kalian hanya menganggap itu sebagai benda saja yang tidak berkelamin, anggapan saja gitu, karena saya ragu kelaminnya apa, maka kalian nyebutnya it is so cute. Boleh, jadi tidak perlu dibikin ribet. Jadi personal pronoun itu seperti itu. Ya, oke. Mister kasih contoh di sini. Nah, contohnya Mister punya seperti ini. Anne bertemu dengan aku kemarin. Di sini, pertanyaannya adalah, Mister, bahasa Inggrisnya aku apa? Nah, kita lihat di sini tadi, aku itu kan ada I, ada me, ada mine. Nah, kalian mau pilih yang mana? Itu kalian harus lihat perannya. Apakah sebagai subjek, sebagai objek, atau bahkan sebagai posesif dalam susunan kalimat. Nah, kita lihat di sini. Anne bertemu dengan aku. Karena kata aku letaknya setelah kata kerja bertemu. Nah, kalau kata itu diletakkan setelah kata kerja, itu namanya objek. Berarti dia kata aku berposisi sebagai objek. Nah, kalau kita lihat di sini, kata aku berposisi sebagai objek, maka kita akan menggunakan kata me di sini. Jadi tidak boleh I, tidak boleh mine, ya harus me. Jadi kalau kita bahasa Inggriskan di sini, Anne bertemu dengan aku kemarin, jadinya Anne met me yesterday. Jadi harus me ya, bukan I. Terus contoh lagi, misalkan, dia dan aku makan siang di restoran ini. Kata dia berarti sebagai pengganti N ya. Di sini berarti dia N itu umumnya jenis kelaminnya adalah betina atau wanita ya. Jadi di sini dianya adalah dia wanita. Nah, dan di sini ada kata aku. Nah, kita kembali di sini. Kata dia itu ada she, he, is, she, it. Tapi kalau kita anggap betina berarti ada she, ada her, ada hers. Kalau aku ada I, ada me, ada mine. Nah, kita pilih yang mana, kita harus lihat posisinya di dalam kalimat. Nah, dia dan aku disebutkan sebelum kata makan. Berarti kata dia berposisi sebagai subjek, kata aku juga berposisi sebagai subjek. Berarti harusnya kita bilangnya pakainya she dan I. Jadi tidak bisa menggunakan she, me. Jadi jangan sampai kalian bilang she and me. Tidak boleh.
Her and me juga tidak boleh, karena posisinya memang haruslah subjek. Jadi bukanlah objek. Jadi yang dipakai pronounnya harus yang subjek. Seperti itu guys. Jadi paham enggak ini? Paham lah ya, mudah kok. Pokoknya patokannya kita harus tahu posisinya atau perannya di dalam kalimat. Sebagai subjek, sebagai objek, atau sebagai posesif, arti milik posesif itu. Jadi kalau ditranslate di sini, berarti ini harusnya kata dia pakainya she, kata aku harusnya pakainya I. Berarti kalau ditranslate jadinya, she and I ate lunch at this restaurant. Nah, jadi seperti ini yang namanya pronoun. Jadi paling enggak personal pronoun itu tadi menggantikan benda yang berupa orang bisa, hewan bisa, atau benda lain boleh. Nah, terus kalau kita mau menggunakan jenis pronoun yang kayak gimana katanya, kita harus memperhatikan jumlahnya, terus dia orang keberapa, terus perannya dalam kalimat apa, terus jenis kelaminnya juga harus kita lihat. Oke ya, di situ. Masih bingung, masih kurang paham? Oke, karena Mister orangnya baik hati dan tidak sombong, maka Mister akan memberikan contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua, Mister punya contoh seperti ini. Ternyata restoran ini adalah milik dia. Milik dia. Nah, di sini ada kata dia. Nah, terus kalau kita lihat, di sini ada milik dia. Berarti milik dia ini berarti bermakna posesif. Mister dianya siapa? Kalau kita lihat dari contoh sebelumnya, dia di sini maksudnya adalah N. N itu tadi. N itu kan tadi betina. Berarti kalau kita lihat sebagai posesif atau sebagai arti milik, yang berupa dia tadi perempuan, itu haruslah hers. Berarti nanti dalam contoh ini, milik dia, berarti kita akan menggunakan kata hers. Kalau kita bahasa Inggris kan jadinya, apparently this restaurant is hers. Jadinya seperti ini. Jadi pakainya hers ya. Oke. Jadi kalau Mister tahu dari mana ya ini tadi? Tahu dari jenis vocab-vocabnya. Berarti kita harus ngapalin lagi. Ya iya, ini pokoknya sama kayak ngapalin vocab. Jadi kalau kalian nggak tahu vocabnya apa, ya kalian nggak bakal bisa ngucapinya gimana, nggak bisa nyusunnya kayak gimana, karena vocab itu paling dasar. Makanya kalau sekarang kalian ngapalin, Mister, bahasa Inggrisnya aku itu apa? Ya ada I, ada me, ada mine, tergantung perannya. Kalau kamu, ada you, ada yours, tergantung perannya. Kalau kita, ya ada we, ada us, ada ours, tergantung perannya. Jadi jangan dipatok bahwa bahasa Inggrisnya we, us. Nggak boleh. Kok we, us. Bahasa Inggrisnya kita adalah we, atau bahasa Inggrisnya adalah kita adalah us. Nggak bisa. Ya kita harus menyebutkan semuanya, karena tergantung nanti perannya di dalam kalimat itu seperti apa. Oke guys ya, jadi harus memperhatikan ini. Ini contohnya tadi kalau arti milik. Nah, contoh yang berikutnya. Nah, lihat. Hotel itu adalah milikku. Nah, di sini ada penyebutan pronoun ku. Nah, aku, ku. Dan di sini ada punya ada sebelum kataku ada arti milik. Milik. Berarti ini jelas bermakna sebagai posesif. Nah, akunya tadi pilihannya ada I, ada me, ada mine. Karena di sini sebagai posesif, maka kita nyebutnya pakai mine. Nah, berarti harusnya nanti milikku harus pakai mine. Berarti kalau di translate ya, have a look, that hotel is mine. Jadi harusnya seperti ini guys. Oke, kenapa? Oh, kalian bingung tentang mine. Mister biasa bagaimana penggunaan mine dan bagaimana penggunaan mine. My dan mine itu kan sama-sama milik. Oke guys, kalau kalian yang kita bahas ini adalah pronoun. Jadi pronoun itu mine. Nah terus mine, Mister. Mine itu juga memiliki arti milik. Tapi katanya tidak tergolong sebagai pronoun. Terus tergolong sebagai apa, Mister? Dia tergolong sebagai posesif adjektif. Itu artinya dia adalah kata sifat alias penjelas benda. Bukan pronoun. Karena yang kita bahas pronoun, jadi Mister hanya nulisnya possessive pronoun. Cuman kalau kalian mau tahu tentang pembedaannya, oke lah, Mister akan bahas. Nah, jadi di sini possessive adjective versus possessive pronoun. Ini P-nya pronoun ya, ketutupan daripada Mister geser. Ini P-nya ke belakang adalah pronoun. Jadi ada possessive adjective, ada possessive pronoun. Possessive adjective contohnya my,
Kalau possessive pronoun, contohnya itu tadi adalah mine itu tadi. Nah, apa bedanya? Nah, tadi Mister sudah sebutkan bahwa possessive adjektif merupakan kata adjektif, jadi kata penjelas benda yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Jadi penjelas benda tapi punya arti milik. Itu artinya possessive adjektif selalu digunakan bersama-sama dengan noun. Jadi bendanya apa itu harus disebutkan dan diletakkan sebelum noun. Terus menunjukkan siapa pemilik dari noun tersebut. Itu namanya possessive adjektif. Nah, kalau possessive pronoun itu kata yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Namun possessive pronoun tidak digunakan bersama noun, hanya berdiri sendiri. Jadi tidak perlu menyebutkan bendanya apa yang dimiliki, cukup menyebutkan pemiliknya saja. Oke, bingung? Kasih contoh nih. Sir, ada 2 mobil di depan restoran. Ingat, ada 2 mobil di depan restoran. Masih nyambung sama cerita tadi ya. Ada 2 mobil di depan restoran. Nah, yang biru adalah mobilku. Dan yang merah adalah milik dia. Di sini kita ketemu dengan 2 arti milik. Yang pertama mobilku, berarti pemiliknya adalah aku. Yang ini milik dia, pemiliknya adalah dia. Nah, dari 2 jenis arti milik ini, mobilku dan milik dia, kita ketemu dengan perbedaannya, yaitu dari perannya atau dari penggunaannya. Kalau milikku, meskipun di sini bermakna milik, tapi cara penggunaannya, kataku disebutkan setelah mobil. Kalau di dalam bahasa Inggris, nanti pasti penggunaannya sebelumnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, setelahnya kayak gini. Jadi mobilku, ada penggunaan bendanya. Ada penggunaan bendanya, yaitu mobilku. Sehingga model seperti ini disebutnya dengan possessive adjective. Jadi tadi ya, possessive adjective itu selalu digunakan bersama-sama dengan noun. Jadi kalau arti milik terus sebelumnya ada noun, itu namanya possessive adjective. Nah, di sini milik dia, bendanya apa? Bendanya kan tidak ikut disebutkan. Berarti milik dia ini yang disebutnya dengan possessive pronoun. Jadi karena possessive pronoun itu punya arti milik tapi tidak digunakan dengan benda, itu namanya possessive pronoun. Nah, berarti ini nanti kita akan pakai kata my car. Kalau yang ini milik dia seperti sebelumnya yaitu hers. Jadi kalau ditranslate semua, there are 2 cars in front of this restaurant. The blue one is my car. Jadi mobilku my car. Dan yang merah adalah milik dia. And the red one is hers. Jadi ini yang disebut dengan possessive pronoun dan yang ini yang disebut dengan possessive adjektif. Oke. Kalian belum kenal dengan possessive adjektif itu sendiri? Bentuk-bentuk yang lainnya belum tahu? Ya Allah. Oke. Saya bantu bim salah bim ala kadarnya. Oke, well. Nah, ini nih ya, pronoun. Jadi ini yang tadi sudah sebagai subjek, sebagai objek, sebagai possessive pronoun, Mister tambahkan 1 kolom lagi, yaitu possessive adjective. Kalau possessive pronoun-nya mine, kalau ini possessive adjektifnya jadinya mine. Kalau kamu possessive pronoun-nya yours, jadi kalau possessive adjektifnya cuma your, tidak perlu dikasih s. Contohnya lagu Bruno Mars gitu loh. Bruno Mars atau ya Bruno Mars. Jason itu kayaknya. I'm yours, well you done me. I'm yours. Berarti di situ aku adalah milikmu. Nah, I'm yours, bukan your ya. Kalau I'm your, enggak tepat. Karena dalam penggunaan your harus menyebutkan benda. I'm your boyfriend. I'm your girl. Nah, seperti itu contohnya, harus menyebutkan benda kalau kita menggunakan possessive adjektif karena namanya sendiri adjektif. Adjektif itu penjelas benda. Kalau tidak ada benda yang dijelaskan, ngapain juga kita pakai adjektif. Nah, di situ poinnya ya. Kalau ini hers, his sebagai pronoun, dia jantan, dia betina. Nah, kalau yang ini ada cuman her, his-nya tetap sama. Terus kalau benda yang tadi perkawinan ada, tapi kalau yang di sini di possessive pronoun tidak ada. Kenapa seperti itu, Mister? Ya memang seperti itu. Ya, aturan karena vocab yang bikin bukan Mister. Ini sesuai dengan MUI, Majelis Ulama Inggris ya. Jadi Mister hanya ngikut saja. Kebetulan zaman itu Mister ikut rapat. Kalau ikut rapat tak kasih saran nanti. Dikasih aja lah sekalian, orang Indonesia pada kebingungan, yang satu pakai, yang satu kok enggak pakai. Nah, gitu. Untungnya karena Mister belum lahir di zaman itu, tidak diundang saat rapat ya. Nah, terus kalau kita ada hours pakai s, tapi kalau sebagai possessive adjective tidak perlu pakai s, hanya cukup hour. Nah,
Kalau kalian berarti pakai possessive pronoun-nya yours, tapi kalau nggak ada ini your. Lah, Mister, apa bedanya kamu dan kalian? Kamu dan kalian itu sama-sama orang kedua. Kamu. Nah, kalau kamu itu berarti cuma menunjuk lawan bicaranya yang hanya satu. Sedangkan kalau kalian itu berarti lawan bicaranya ada lebih dari satu. Itu loh, misalkan aku ngomong sama 2 orang, saya nggak mungkin kamu. Misalnya, kalian ini nakal sekali. Nah, itu kalian, karena lawan bicaranya ada lebih dari satu. Tapi kalau saya ngomong hanya satu orang, nggak mungkin saya nyebutnya kalian, tapi nyebutnya dengan kata kamu. Ya, itu bedanya. Cuman kalau vocabnya dalam bahasa Inggris sama. Kenapa sama, Mister? Kenapa tidak dibedakan? Ya terserah mereka yang bikin kok. Kita tinggal belajar dan kita cara memakai. Terus kenapa kita harus belajar? Ya terserah kamu lah, belajar enggak belajar ya enggak apa-apa kok. Nah, dari sini you, ini juga you ya kalau kalian. Nah, mereka itu they sebagai subjek, objeknya them, possessive pronoun-nya theirs. Tapi ketika possessive adjektif, their ditambah bendanya apa yang dimiliki. Nah, itulah yang disebut dengan pronoun. Oke, guys. Oke, sampai di sini saya harap kalian memahami dengan jelas tentang personal pronoun ya. Ingat, di video kali ini Mister hanya membahas tentang personal pronoun. 6 jenis pronoun yang lainnya Mister akan bahas di video yang berikutnya. Biar videonya tidak terlalu panjang, biar videonya juga tidak bertele-tele langsung kena. Oke? Mister, saya masih belum paham. Kalau belum paham, tonton lagi dari awal. Tonton video-video Mister yang sebelumnya. Jadi tonton semua. Kalau sekali nonton kalian belum paham, tonton 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kalau masih belum paham, 100 kali. Kalau masih belum paham, sudahlah. Berarti hal itu yang patut tolong pertimbangkan ibadah kalian. Apakah kalian sudah benar-benar dekat dengan Tuhan kalian? Kenapa kok sebegitu susahnya sampai 100 kali nonton video kok belum paham juga? Oke guys ya, saya kira cukup di video kali ini pembahasannya tentang pronoun. Oke, and guys pesan Mister satu ya, pokoknya kalau kalian pengen bisa ya harus usaha. Dan usaha semua itu butuh kesabaran dan butuh proses dalam menjalaninya. Yang penting istiqomah, alon-alon asal kelakon, atau pelan-pelan yang penting bisa melaksanakan, tidak usah kebanyakan angan-angan yang begitu. Mister, saya pengen instan. Kalau pengen instan jangan belajar, langsung aja beli instan dan mie instan terus dibikin. Itu yang jelas-jelas instan. Oke guys, enak toh? Okay, thank you very much everyone. See you on the next video. And don't forget to like, subscribe, comment, and share. Ya, biar kayak YouTuber. Mister mah sebenarnya bukan YouTuber. Kalau Mister jadi YouTuber, jijik yang nonton ya. Oke, cukup sekian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.